Di zaman serba materialistis ini, orang terkadang rela melakukan apa saja. Tak peduli, jalan yang ditempuh sesat atau hitam, yang penting baginya adalah bisa hidup enak dan mewah. Namun apalah arti hidup bergelimang harta jika didapat dengan cara yang tidak halal? Apalagi jika di kemudian hari harta yang melimpah itu akan menyiksa lahir batin tanpa batas waktu. Seperti kisah seorang wanita tua ini. Sebut saja namanya Sumawar. Meski di masa mudanya kaya raya, ia tidak terlihat bahagia atau segar bila dipandang mata. Padahal ia sebenarnya bisa makan enak, membeli berbagai macam pakaian dan perhiasan, bisa dilakukan dengan mudah. Namun, di usianya yang belum tua, ia justru terlihat ringkih seperti orang yang tengah sakit-sakitan. Perihal itu, tidak banyak orang yang tahu jika ia sebenarnya penganut pesugihan sejenis tuyul, yang setiap malam minta disusuinya. Pada saat di hari tuanya, bahkan Sumawar terlihat semakin renta saja. Tak hanya tubuhnya, penglihatan dan pendengarannya juga tidak begitu jelas. Karena itu jika berbicara dengannya harus ekstra keras, yang disertai dengan menggunakan bahasa isyarat, untuk memudahkan wanita tua ini menangkap maksud pembicaraan. Kini di hari tuanya, Sumawar hidup sebatang kara di sebuah desa di Tulungagung, yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mengenai kehidupan wanita ini, yang katanya pernah menganut sebuah pesugihan tuyul, yang diperolehnya di daerah Tulungagung, yakni di Makam Mujang, Ngantru. Menurut pengakuannya Sumawar terpaksa melakukan pesugihan tuyul, sebab hidupnya selalu didera kemiskinan. Kakek neneknya miskin, begitu juga ibu dan bapaknya. Bahkan ketika Sumawar muda dan menikah, ia justru mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga miskin. Yang lebih menyakitkan, suaminya itu ternyata seorang pemalas dan suka main judi. Perihal hobi suaminya ini, Sumawar sering dibuat sakit hati. Tak hanya sakit hati akibat jarang diberi uang belanja, uang hasil kerjanya sendiri terkadang masih saja dirampasnya. Konon, karena gelap mata jarang diberi nafkah, bahkan mungkin dalam beberapa minggu tidak pernah dikasih uang belanja oleh suaminya, Sumawar mendatangi Makam Mujang, yang ada di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Untuk itu, ia harus terpaksa menitipkan anak laki-lakinya yang baru berumur sekitar 9 tahun pada orang tua kandungnya. Mulanya, ia tak bermaksud untuk memuja pesugihan. Ia hanya ingin datang saja ke makam itu, setelah mendengar cerita dari orang-orang bahwa sudah banyak yang berhasil setelah berziarah ke situ. Selain itu, ia mengaku lebih tenang saat berada di makam itu. Ia seperti menemukan tempat yang damai di situ. Entahlah, apakah karena pengaruh kekuatan gaib yang ada di situ, atau memang akibat suasana yang memang mendukung, yakni terasa sejuk, sebab banyak pepohonan yang ada di tempat itu. Tak sekali saja Sumawar mendatangi makam itu, ia sendiri lupa sampai berapa kali mendatangi makam itu, mungkin pula sudah berkali-kali. Meski sudah sering mendatangi makam itu, namun tidak ada tanda-tanda apa yang menjadi keinginannya akan bisa terkabul. Ia masih sering kekurangan dan pekerjaannya yang serabutan masih pula dijalaninya. Sampai pada suatu malam, setelah siangnya baru mendatangi Makam Mujang, dalam tidurnya Sumawar didatangi seorang anak gundul, yang ingin ikut dengannya. Karena merasa kasihan, Sumawar akhirnya menuruti keinginan anak kecil yang berkepala pelontos itu. Namun, di tengah jalan bocah itu minta air susunya. Sumawar mengiyakan begitu saja, tapi saat bocah itu menyedot air susunya, bocah tersebut seperti tidak ada habis-habisnya meminumnya. Karena merasa sakit, Sumawar akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia kaget, sebab mimpi itu seperti nyata. Mimpi itu katanya jelas sekali, sampai-sampai ia gemetaran, dan tubuhnya berkeringat, dan keadaannya berantakan seperti orang yang memang baru saja menyusui anaknya. Besoknya, Sumawar kembali bermimpi. Tapi, kali ini mimpinya didahului dengan menyusui anak kandungnya sendiri, tapi saat itu tiba-tiba ada bocah lain yang ingin menyusu padanya. Berkali-kali Sumawar mimpi seperti itu. Sampai akhirnya ia sendiri yakin, jika ada makhluk lain yang mengikutinya, yakni makhluk gaib kecil dengan bertelanjang dan berkepala pelontos, yang mungkin sejenis tuyul. Jika sebelumnya bocah gundul itu datang seperti dalam mimpi, kini Sumawar mengaku melihat dengan jelas kelebatnya. Bahkan terkadang, ia seperti mengintip atau memperhatikan dirinya. Ia seperti tahu dan mendengarkan apa-apa yang diucapkannya. Pada saat itulah Sumawar iseng-iseng, menyuruhnya melakukan ini dan itu, dan ternyata bocah itu menurutinya. Perintah ini dan itu, salah satunya adalah mencarikan Sumawar uang, yang entah uang itu didapatnya dari mana oleh bocah gundul itu. Mungkin juga mencuri milik orang-orang kaya. Meski begitu, katanya uang yang diperoleh bocah itu tidak pernah banyak, hanya beberapa lembar uang puluhan ribu. Meski begitu, hampir tiap hari Sumawar mendapatkannya. Menurut Sumawar semua itu berjalan seperti mimpi. Tidak ada perjanjian gaib antara dirinya, dengan makhluk gaib penunggu Makam Mujang, atau bahkan dengan bocah gundul tersebut.
Sejak itulah, tak butuh waktu lama, kehidupan wanita itu berangsur-angsur membaik. Ia tidak lagi menjadi buruh serabutan. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan yang dirintisnya di pasar, yakni berjualan alat-alat dapur, usaha wanita itu cepat sekali perkembangannya. Sampai akhirnya Sumawar mempunyai stand di pasar, yang dibeli dari uang tabungannya. Anehnya, jumlah tabungannya itu lebih besar dari perkiraannya. Mengenai hal itu, mungkin uang itu ditambahi dari makhluk kecil yang gundul tersebut. Tak hanya sekedar punya, lambat laun kehidupan Sumawar benar-benar bergelimang harta benda. Dengan kekayaan itu, ia sebenarnya bisa melakukan apa saja. Membeli pakaian yang bagus, perhiasan, makanan yang nikmat dan lezat, dan berbagai hal yang menyenangkan. Tapi, ada pandangan yang sungguh-sungguh mengiris hati, yakni meski bisa makan enak, pakaian mewah dan memakai perhiasan yang mahal, aura wajah Sumawar tidak menampakkan suatu yang membahagiakan. Wajah wanita itu redup, seperti ada sesuatu yang menutupi. Tubuhnya kurus kering, seperti orang yang sedang menderita sesuatu penyakit tertentu. Tidak ada yang tahu jenis penyakit apa yang sedang diderita wanita ini. Meski begitu ada isu yang mengatakan, jika wanita ini setiap malam menyusui makhluk gaib yang bernama tuyul. Karena disedot oleh tuyul yang minumnya banyak inilah, wanita ini badannya kurus kering. 10 tahun berikutnya, setelah Sumawar mendapatkan kekayaan, seperti yang menjadi keinginannya, cobaan itu mulai datang menerpa. Suaminya yang pemalas dan hobinya yang hanya main judi, selingkuh dengan wanita lain. Padahal uang untuk judi dan selingkuh itu justru didapatnya dari Sumawar, atau diam-diam mengambil dari usaha istrinya. Sumawar yang marah dan menganggap lelaki itu tidak tahu diri akhirnya menceraikannya. Setahun berikutnya, cobaan itu datang lagi. Anak tunggalnya yang menginjak remaja mengalami kecelakaan di jalan raya, sampai akhirnya meninggal seketika di tempat kejadian perkara. Ditinggal suami, wanita ini pada waktu itu masih bisa menahan kesedihannya. Tapi, kehilangan anak tunggalnya, sampai berbulan-bulan lamanya Sumawar tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Lama-kelamaan namun pasti, kekayaan wanita itu mulai merosot sedikit demi sedikit. Usaha perdagangan yang dilakukannya banyak mengalami kendala, dan akhirnya menemui kegagalan. Sumawar sempat mengaku, jika ia sama sekali tidak ada perjanjian gaib, dengan penunggu makam Mujang, mengenai tumbal, atau lain sebagainya. Sumawar sendiri tidak tahu, apakah meninggalnya anaknya, akibat diambil penguasa gaib makam Mujang, sebagai tumbal, atau memang murni kecelakaan. Wanita ini sempat juga mengaku, jika ia tidak mau lagi didatangi bocah gundul, yang menurut perkiraannya jelmaan tuyul itu. Ia tobat dan ingin menikmati masa tuanya, yang mungkin sebentar lagi akan diambil oleh Yang Maha Kuasa, untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Baginya, sekarang ini harta benda tidak ada harganya. Sebab, selain tidak bisa menikmatinya, kekayaan itu tidak ada artinya, jika ia hanya hidup sendiri, dan keluarganya telah meninggalkannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita hidup seorang wanita tersebut. Dan kita semua selamat dari perjalanan hitam para pemuja setan, karena tempat kita memohon dan meminta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada yang lain.